他们会吗？明月，你是不是觉得有了他的支持，幸好东西还在。怎么来的车？这是哪个村子？哦，咱们的任务就完成了。与诺村比起来，你们的反。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Favor River season kedua. Kita sudah membahas season pertamanya pada channel Ruang Film 2. Untuk tahu lebih lanjut tentang series ini, kita sarankan untuk nonton season pertamanya dulu. Kita akan sediakan link season pertama di playlist. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja membahas season kedua dari series ini. Pada episode keduanya, kita masih berada di camp milik Xiu, di mana Bai Hanchen datang untuk memeriksa kondisi kaptennya. Yang ternyata Ji Xuan Xiu tengah mengobati lukanya. Padahal seharusnya cuma kakinya saja yang terluka, namun yang diperban justru seluruh badannya. Ini semua adalah ulah dari Luo Ji. Baginya ini semua tidaklah banyak, terlebih lagi dia ingin ketuanya segera pulih. Tapi tentu saja ini terlalu banyak, sampai-sampai membuat Bai kesal. Karena dengan begitu, tuan mereka akan kesulitan untuk bergerak. Alih-alih mengikuti perkataannya, Luo Ji justru semakin banyak menambah perbannya. Hingga pada puncaknya, Bai sudah tidak dapat menahan diri lagi dan langsung saja merobek semua perban tersebut. Yang membuat Luo Ji pun pergi ketakutan. Tujuan Bai kemari adalah untuk melapor mengenai anggota camp yang semuanya sudah diatur. Pasukan mereka hanya tinggal 651 orang saja. Selain Ji Xuan Xiu, tidak ada yang terluka. Hanya saja mereka sudah cukup lama tidak berlatih. Jika berhadapan dengan satu pasukan klan iblis, maka sudah dipastikan mereka itu akan mati dalam pertarungan. Ji Xuan Xiu hanya tertawa karena bagaimanapun mereka tidak akan bertarung. Dan hanya kabur saja jika bertemu satu tim klan iblis. Tapi melihat tatapan Bai membuat Ji Xuan Xiu tidak dapat bercanda. Ia bahkan dipaksa untuk menyelesaikan masalah ini secepatnya. Pada keesokan harinya, Ji Xuan Xiu pergi ke pegunungan Guqi. Padahal kondisinya itu masihlah belum terlalu pulih, namun Ji Xuan Xiu terus memaksakan dirinya. Semua ini dia lakukan demi pasukannya. Tujuan Ji Xuan Xiu adalah sebuah gua tempat dulu gurunya tinggal. Hanya saja semua itu cuma tinggal kenangannya saja, karena bagaimanapun guru Ji Xuan Xiu sudah pergi. Ia bahkan tidak tahu mengenai keberadaannya saat ini. Di dalam sana ternyata terdapat sebuah kotak tersembunyi. Jadi Ji Xuan Xiu langsung saja membukanya. Dia yakin ini semua akan membantu mereka. Ji Xuan Xiu langsung saja membawa peti tersebut. 师傅，幸好东西还在。 Ketika Luo Ji tengah asik buang air kecil, sesuatu pun mengejutkannya dan di sana dia pun melihat ada sebuah buku teknik. Sedangkan Bai yang tengah mandi juga menemukan sebuah teknik yang adalah teknik pengembangan dunia bawah. Ini tidak hanya diberikan kepada mereka saja, namun kepada beberapa prajurit yang berada di sana. Di mana dengan buku ini membuat mereka semakin bersemangat dalam menghadapi medan perang. Tentu saja semua ini adalah ulah dari Ji Xuan Xiu. Pada keesokan paginya, Mingyu yang baru saja kembali langsung dibuat kebingungan dengan apa yang saat ini dilakukan oleh para prajurit yang ada di sana. Semua orang tengah menerapkan apa yang mereka pelajari pada buku teknik yang telah didapatkan. Mingyu yang melihat hal itu seakan-akan seperti bermimpi. Hingga ia pun ditemui oleh Ji Xuan Xiu. Mingyu segera memberitahu mengenai jalur rahasia yang sangatlah aman dilewati. Ji Xuan Xiu paham, jadi dia langsung saja memberikan beberapa buku teknik kepadanya. Terlebih lagi, Mingyu memiliki tubuh yang bagus. Pada awalnya, Mingyu sama sekali tidaklah tertarik. Namun keputusannya seketika saja berubah ketika melihat Duke dan juga Luo Ji yang tengah memperlihatkan teknik milik mereka. Tanpa pikir panjang, Mingyu pun akan mengambil keempat buku ini sekaligus. Waktu teruslah berlalu dan seluruh pasukan Xiu mulai menerapkan apa yang mereka pelajari, di mana hal itu sempat membuat Xiu menjadi kerepotan sendiri.
karena seluruh pasukannya terus-menerus menggunakan kekuatan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Sino berpindah ke tempat di mana pasukan iblis tengah melakukan perjalanan, yang mana mereka membawa begitu banyak persediaan. Terlihat kalau jenderal yang memimpin perjalanan ini memiliki sikap yang sangat kasar. Di saat mereka hampir sampai ke desa Bulu, para prajurit dirinya perintahkan untuk segera mengambil alih desa itu agar misi mereka selesai. Untung saja ada mata-mata dari Dulan yang melihat kejadian tersebut. 这是哪个村子？哦，咱们的任务就完成了。 Ia segera melaporkan hal ini kepadanya, di mana tim pengumpul pangan dari klan iblis telah datang. Mereka bahkan hampir tiba di gerbang gunung. Kebetulan Jisuan Xiu ada di sini, namun karena mereka masih belum tahu kekuatan musuh, dia pun meminta Mingyu untuk meminta semua anggota pasukan Xiu agar kembali ke markas. Selain itu, mereka juga harus membawa makanan kemari, supaya pasukan itu tidak mengganggu desa ini lagi. Mendengar hal itu membuat Dulan merasa terharu. Alasan Jisuan Xiu melakukan hal ini karena mereka tidaklah boleh terlibat masalah dulu. Ia lalu menanyakan dari manakah tim pengumpulan pangan ini datang, yang mana sepertinya orang-orang itu baru saja keluar dari desa Leino. Ternyata Loji tengah mempelajari tentang desa tersebut. Mereka pun berharap dia kembali dengan selamat, karena bagaimanapun Jisuan Xiu cukup khawatir dengan kondisi bawahannya. Tidak lama kemudian pasukan pangan telah tiba di desa Bulu, yang mana jenderal ini memberitahu kalau para prajurit klan Dewa Iblis yang membebaskan Timur Jauh tidaklah mudah. Jadi mereka harus tetap memberikan kompensasi atas keberhasilan itu. Alhasil beberapa gerobak pun diperlihatkan, di mana ini jauh lebih banyak dari apa yang mereka kira. Untuk saat ini, Delun akan menyerahkan semua pangan yang mereka miliki untuk memenuhi keranjang pangan yang dibutuhkan oleh pasukan iblis. Hanya saja cuma 6 gerobak yang dapat mereka penuhi, karena bagaimanapun semua pajak pangan desa sudah diberikan. Hanya saja jenderal ini tidaklah menyukai hal itu. Delun menjelaskan kalau desa mereka selalu memberikan 6 kereta saja. Mendengar dia yang mau menginginkan 6 kereta membuat Delun kesal, karena bagaimanapun mereka tidaklah memiliki bahan pangan lagi untuk dimakan. Alhasil penyerangan pun mulai dilakukan oleh pasukan tim pangan, yang mana seketika saja pria tua ini menjadi korban dari kengerian orang-orang itu. Jenderal ini pun terus memaksa untuk menyerahkan semua bahan pangan. Sedangkan di sisi Jisuan Xiu, dia teruslah memikirkan apakah desa Bulu akan baik-baik saja. Bahkan ini disadari oleh para bawahannya. Hingga sesaat kemudian Loji pun datang untuk memberitahu kalau pasukan pangan sangatlah brutal. Bahkan ketika tiba di desa Leinuo, dia bisa melihat dengan jelas kalau desa itu terbakar habis hingga tidak bisa dirinya kenali. Selain itu, di pohon terdapat begitu banyak para warga yang digantung. Mendengar hal itu tentu saja membuat pasukan Xiu kesal. Kembali ke desa Bulu, di mana pasukan pangan akan menghabisi beberapa orang supaya dapat mengurangi mulut yang diberi makan. Dikun saatlah marah dengan apa yang dia lakukan. Untung saja Delun bisa menenangkan saudaranya. Ia mencoba bernegosiasi dengan pemimpin tim pangan. Tapi perkataannya sama sekali tidaklah didengarkan, yang mana para pasukan akan membawa beberapa orang untuk kembali diberikan hukuman mati. Delun kembali memohon kepada jenderal ini supaya diberikan waktu dalam beberapa hari. Mereka berjanji akan mencari cara untuk memenuhi permintaannya. Tapi jenderal ini tidaklah sudi dan langsung saja menghabisi para warga Delun. Yang mana ini tentu saja membuat semua orang menjadi begitu marah. Karena klan Dewa Iblis justru melakukan pembunuhan kepada mereka dan tidak ada niatan untuk melindungi. Karena sudah seperti ini, para warga Delun langsung saja melakukan penyerangan. Namun sayang sekali semua itu sia-sia saja, karena tim pangan jauh lebih unggul dan membuat para warga dihabisi begitu saja. Delun mencoba melakukan penyerangan, namun semua itu tidaklah berjalan dengan lancar, yang mengakibatkan kondisinya pun benar-benar tidaklah baik. Pasalnya, jenderal ini akan melakukan hukuman kepadanya. Baginya, mereka dapat bertindak dengan cepat dibandingkan desa Leino. Namun hasilnya akan tetap sama, yakni kematian pada desa ini. Ketika jenderal itu hendak menghabisinya, sebuah serangan langsung saja menghabisinya dalam satu kali serangan saja. Ini tentu mengejutkan tim pangan.
Semua itu adalah ulah dari pasukan Siyu. 诺村比起来，你们的反。 Jisuan pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk melakukan pembantaian pada tim pangan pasukan iblis. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas betapa mendominasinya pasukan Siyu, karena bagaimanapun mereka telah berlatih teknik baru. Hanya saja Jisuan Siyu merasa sedih karena datang terlambat. Pasalnya sudah ada begitu banyak warga desa Bulu yang menjadi korban dalam pertarungan tadi. Jisuan pun memeriksa kondisi Delun yang mana ia baik-baik saja. Namun dia merasa begitu kecewa kepada dirinya sendiri karena tidak dapat berbuat apa-apa ketika para warganya dihabisi. Setelah semua itu, Mingyu pun memberikan laporan kalau dalam radius 150 km selain desa Bulu, desa-desa lainnya telah dibantai. Seperti apa yang terjadi kepada desa Leino. Berita ini tentu saja membuat mereka menjadi murka. Terlebih lagi, pajak pangan yang ditetapkan klan iblis sangatlah tinggi. Semua ini terjadi karena Gubernur Timur Jauh yakni Ludi melakukan tindakan korupsi. Karena pemimpinnya seperti ini, maka membuat para bawahannya juga melakukan hal yang sama. Mereka bahkan menjadi pembantai desa untuk merebut bahan pangan. Tindakan klan iblis sudah benar-benar keterlaluan karena membuat para warga menjadi begitu kacau. Jisuan Siyu sudah tahu sejak awal klan iblis tidak bermaksud mengelola Timur Jauh sebagai yurisdiksi. Mereka hanya ingin menghabisi semua orang Timur Jauh. Jisuan Siyu pun memberitahu semua pasukannya kalau mereka akan terlibat dalam sebuah pertarungan besar. Karena bagaimanapun mereka berasal dari tempat yang sama dan merupakan warga Timur Jauh. Ini merupakan kesempatan yang bagus bagi mereka untuk menunjukkan kehadiran mereka. Bahkan dulu Jisuan Xian berhasil bangkit dari kekaisaran Guanming yang jatuh. Para prajurit setuju dan apa yang ia katakan. Jisuan Siyu berjanji akan bekerjasama dengan para warga untuk merebut kembali Timur Jauh dari klan iblis. Dan begitu mereka juga bisa menunjukkan kalau mereka bukanlah pengkhianat, melainkan orang yang berjasa bagi klan. Semua prajurit menjadi semakin bersemangat untuk dapat mengambil kembali Timur Jauh. Hanya saja bagi Jisuan Siyu maupun Mingyu sadar betul kalau dengan kekuatan mereka saat ini, mengambil kembali Timur Jauh tidaklah semudah itu. Maka karena itulah Jisuan Siyu akan membuat seluruh Timur Jauh berpihak kepada dirinya. Karena dia sudah berbincang dengan Delun untuk membahas hal tersebut, yang mana mereka ini hanya perlu membujuk satu orang saja. Selama ada dukungannya, maka seluruh Timur Jauh akan mengikuti mereka. Ia tidak bukan adalah tetua kuil suci Timur Jauh bernama Budan. 他们会吗？ 明月，你是不是也觉得有了他的支持，不丹 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.